Selamat datang di channel horor yang membawamu ke sudut-sudut gelap yang tak pernah kau bayangkan. Tempat di mana setiap bisikan angin bukan hanya angin. Tempat di mana setiap bayangan mungkin sedang memandang balik ke arahmu. Matikan lampu. Tarik napas perlahan. Dan siapkan dirimu untuk memasuki cerita malam ini, sebuah kisah tentang gunung yang menyimpan rahasia tua, lereng Gunung Arjuna. Gunung yang dikenal anggun di siang hari, tetapi menjadi lorong menuju alam lainnya ketika malam turun. Inilah malam ketika hutan membalas. Selamat mendengarkan bagian 1, pendakian yang tidak direncanakan. Nama saya Raffi. Dan apa yang saya alami di Gunung Arjuna beberapa tahun lalu, masih menghantui mimpi saya sampai sekarang. Pendakian itu sebenarnya tidak direncanakan. Hanya karena ajakan teman lama, Gilang, Tomo, dan Sarah, 4 orang remaja yang terlalu percaya diri. Kami berangkat sore hari dari Tretes. Perjalanan seharusnya aman. Orang-orang bilang jalur itu ramai. Tapi hari itu, Gunung Arjuna seperti sengaja mengosongkan dirinya. Tidak ada pendaki lain. Tidak ada suara hewan. Hanya angin kuat yang terasa, dingin seperti napas seseorang di belakang lehermu. Kami mulai berjalan. Dan sejak awal, aku merasa ada yang mengikuti. Bukan hewan. Gerakannya terlalu pelan, tapi pasti. Bagian 2, batu-batu pertanda. Menjelang maghrib, kami melewati area yang orang-orang sebut alang-alang dowo, jalur memanjang dengan rumput tinggi. Di sana, kami menemukan tumpukan batu kecil. Seperti semacam penanda. Tapi jumlahnya banyak, puluhan. Dan semua menghadap ke arah yang sama, ke dalam hutan lebat di sisi jalur. Jangan disentuh, kata Sarah pelan. Ia peka terhadap hal-hal begitu, tapi Tomo, yang paling usil, menendang salah satunya sambil tertawa. Saat itu juga, dari dalam hutan, terdengar suara. Suara berat, serak, seperti batuk seseorang yang sangat tua. Kami saling memandang. Tidak ada yang berani bicara. Langit mulai gelap. Dan itulah saat kami sadar, kami tidak sendirian. Bagian 3, camp yang tak pernah tenang. Kami memutuskan mendirikan tenda lebih cepat dari rencana. Hawa malam turun begitu cepat. Dan di lereng Arjuna, dinginnya menusuk sampai tulang. Saat makan malam, Gilang mulai cerita tentang mitos Gunung Arjuna, tentang pasukan tak kasat mata, tentang gerbang kerajaan gaib, tentang penjaga yang tidak suka diganggu. Tomo tertawa mengejek. Sudahlah, itu cuma cerita buat nakut-nakutin pendaki. Namun tepat setelah itu, lampu headlamp Sarah berkedip. Angin berhenti total. Dan suara gemerisik rumput terdengar dari segala arah. Kayak, ada yang mendekat. Sarah berbisik. Aku menajamkan telinga. Dan benar. Ada langkah kaki. Bukan 1, bukan 2, tapi banyak. Berputar mengelilingi tenda kami. Kami keluar untuk mengecek. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rumput di sekeliling tenda kami, rebah seperti habis diinjak puluhan orang sekaligus. Bagian 4, makhluk di belakang batu besar. Tengah malam, aku tidak bisa tidur. Dan rasa itu datang lagi, perasaan ada yang mengawasi. Aku mengintip dari tenda. Ada sosok hitam, berdiri di balik batu besar sekitar 20 meter dari tenda. Tinggi, kurus, terlalu kurus untuk ukuran manusia. Ia seperti menempel pada permukaan batu, wajahnya menghadap ke arah kami. Namun yang membuatku benar-benar ingin menjerit adalah, caranya tersenyum. Senyum sangat lebar, tidak wajar, seolah wajahnya bisa meregang sampai telinganya. Aku membangunkan Gilang. Saat ia ikut mengintip, sosok itu sudah menghilang, tapi bekas langkahnya terlihat jelas di tanah. Bukan jejak kaki manusia. Jari-jarinya panjang, seperti akar pohon. Bagian 5, pesan dari hutan. Pagi harinya, situasi makin aneh. Tumpukan batu yang malam sebelumnya di tempat semula, kini berpindah. Mengelilingi tenda kami dengan formasi sempurna, seperti ritual. Batu yang ditendang Tomo, ditemukan di depan pintu tendanya. Ada bekas goresan di atasnya, seperti dicakar sesuatu. Tomo mulai pucat. Kayaknya ada yang marah, katanya. Kami sepakat melanjutkan perjalanan secepat mungkin. Namun jalur seakan berubah.
Kami berjalan mengikuti peta, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Hutan seperti menyesatkan kami. Dan pada satu titik, Sarah mendengar suara perempuan memanggil namanya dari kejauhan. "Sarah, Sarah, kembalilah." Suaranya lembut. Terlalu lembut, seperti suara dari dalam mimpi. Tapi kemudian berubah menjadi serak dan berat, memanggil dengan nada memaksa. Kami berlari. Tidak menoleh. Bagian 6, pertemuan dengan penjaga. Menjelang sore, kami mencapai sebuah titik aneh, tempat datar dengan pohon besar yang tampak sangat tua. Dari balik pohon itu, muncul seorang pria tua, berpakaian seperti penduduk desa. Matanya tajam, kulitnya keriput, tapi sorotnya bukan sorot orang biasa. "Seharusnya kalian tidak di sini," katanya pelan. "Gunung ini tidak suka kalian." Kami terdiam. "Tadi malam, kalian sudah dibaca. Sudah ditandai." Satu dari kalian menendang batu pemanggil. Pandangan si kakek mengarah pada Tomo. Tomo gemetar hebat. "Kalian harus turun malam ini juga," kata si kakek. "Kalau tidak, kalian akan menjadi bagian dari yang menunggu di sini." Gila mencoba bertanya lebih jauh, tapi si kakek mengangkat tangannya. "Jangan bertanya. Mereka masih mengikuti kalian." Tanpa menunggu, ia berjalan memimpin jalur turun. Tapi semakin kami mengikutinya, semakin ada yang terasa salah. Langkah kaki kakek itu tidak menimbulkan suara. Tidak ada ranting patah. Tidak ada gesekan. Tidak ada jejak kaki. Saat aku menoleh ke Sarah, ekspresinya juga berubah ketakutan. Hingga akhirnya, kakek itu berhenti di pinggir tebing kecil dan menunjuk ke arah kabut. "Lewat sini," katanya. Tapi begitu kabut terbuka sedikit, aku melihatnya. Tidak ada jalur. Tidak ada tanah. Yang ada hanya jurang gelap. Dan kaki si kakek tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter di atas permukaan. Bagian 7, pelarian di tengah maut. Kami sontak mundur. Gilang berteriak membaca doa. Tomo menubruk ke belakang. Sarah menangis. Sosok kakek itu perlahan berubah. Tubuhnya memanjang, kulitnya menghitam, mulutnya terbelah sampai ke telinga. Lalu ia mulai merangkak cepat ke arah kami dengan gerakan seperti laba-laba. Kami lari sekuat tenaga. Tidak tahu ke arah mana. Hanya berusaha menjauh. Tapi suara itu selalu dekat. Cekek, 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 suara sendi yang patah dan dibentuk ulang. Hingga akhirnya kami mencapai sebuah persimpangan jalur yang tampak lebih jelas. Disitulah kami bertemu sekelompok pendaki lain. 4 orang. Mereka terkejut melihat kami yang berlari panik. "Ada apa?" Gilang menunjuk ke belakang. Tapi sosok itu sudah hilang. Atau bersembunyi. Pendaki-pendaki itu menenangkan kami. Membantu menuntun kami turun. Tapi saat berjalan, aku merasa sesuatu sangat salah. Aku menengok ke salah satu pendaki yang berjalan paling belakang. Ia menatap lurus padaku, tanpa berkedip. Matanya hitam total. Tidak ada bagian putih. Dan ia tersenyum perlahan. Senyum panjang, terlalu panjang. Baru kusadari, dari tadi mereka tidak pernah memperkenalkan diri, tidak pernah bertanya detail, tidak pernah menyebutkan tujuan. Dan langkah mereka semakin pelan, semakin berat, semakin menyeret. Kami mempercepat langkah tanpa memberitahu. Namun ketika aku menoleh lagi, mereka sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Bagian 8, kembali ke dunia nyata. Kami akhirnya tiba dekat pos petugas. Di sana, ada orang-orang yang benar-benar nyata, sibuk menjaga pendaki lain. Ketika mereka melihat kondisi kami, petugas langsung menolong. Tomo pingsan. Sarah histeris. Aku hampir muntah. Setelah kami tenang, kami menceritakan apa yang terjadi. Petugas saling pandang. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kalian beruntung bisa turun. Di lereng Arjuna, memang ada yang menjaga. Biasanya, kalau sudah ditandai, jarang yang bisa kembali." Aku bertanya tentang kakek yang kami lihat. Jawabannya membuat darahku membeku. "Kakek? Di jalur itu, sudah puluhan tahun tidak ada penduduk yang tinggal. Kalau kalian bertemu sosok seperti itu,
itu bukan manusia. Bagian 9, akhir yang tidak benar-benar berakhir. Beberapa hari setelah kejadian, kami berkumpul di rumah Gilang untuk memastikan kondisi masing-masing. Semuanya tampak normal, kecuali satu hal di ponsel Tomo, ada rekaman suara. Rekaman otomatis yang menyala saat ia terbangun tengah malam di dalam tenda. Di rekaman itu, terdengar suara langkah kaki berputar mengelilingi tenda kami. Kemudian, suara seseorang membisikkan sesuatu tepat di samping mikrofon. Kalian mengganggu tempat kami, aku akan mengambil kalian satu-satu, dimulai dari yang menendang batu. Rekaman itu berhenti dengan suara napas panjang, seperti napas makhluk yang sangat dekat dengan ponsel. Sejak itu, Tomo tidak pernah lagi mengangkat telepon kami. Dan suatu pagi ia menghilang. Hilang tanpa jejak, di kamarnya hanya ada tumpukan batu kecil. Disusun rapi. Menghadap ke jendela. Yang mengarah ke Gunung Arjuna. Dan itulah kisah malam ini. Tentang lereng Gunung Arjuna. Dan sesuatu yang tinggal di balik bayang-bayang hutan tua itu. Jika kau suatu hari mendaki Arjuna, ingatlah untuk tidak mengusik apapun. Jangan menendang batu. Jangan merusak tanda. Hargai mereka yang tidak terlihat. Atau mungkin, kau tidak akan kembali sebagai manusia yang sama. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di mana kegelapan selalu punya kisah baru untuk diceritakan. Selamat malam. Dan jangan menyalakan lampu.